Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Ya. Perkenalkan, saya Supardilan, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 3 Babat, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Tujuan kegiatan yakni CGW belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Yang kedua, proses belajar CGW memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah yang berpusat pada murid. Yang ketiga, memfasilitasi penyusunan visi bersama kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang terakhir, merefleksi bersama terhadap visi sekolah yang digunakan saat ini. Selanjutnya, Ibu, kita akan menyaksikan sebuah puisi karya Insinyur Soekarno, judulnya Aku Melihat. Jika aku berdiri di pantai Ngelir, aku mendengar lautan Hindia bergelor membanting di pantai Ngelir itu. Aku mendengar lagu saya Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelembak, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagu yang aku dengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkur barang, bukan lagi pangkur barang yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon di tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, merdeka, merdeka, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Sudah menyaksikan sebuah puisi karya Bapak Insinyur Soekarno. Sekarang bagaimana perasaan Anda setelah mendengar puisi tersebut? Mungkin Bapak Ibu ada yang berpendapat? Ya, silakan Rizka. Cita-cita Pak Insinyur Soekarno memimpikan Indonesia menjadi negara yang Oke, terima kasih. Saya terharu begitu kuat cita-cita Insinyur Soekarno memimpikan Indonesia menjadi negara yang merdeka. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain berpendapat? Ya, silakan Pak Habib. Semakin bersemangat mengisi kemerdekaan dengan menciptakan generasi bangsa yang berkualitas. Oke, terima kasih. Semakin bersemangat mengisi kemerdekaan dengan menciptakan generasi bangsa yang berkualitas. Selanjutnya, visi menurut bagi saya, visi adalah suatu rangkaian kata
yang di dalamnya terdapat impian cita-cita yang menjadi tujuan utama di masa depan. Nah, sebelum kita lanjut diskusi visi dan prakarya perubahan sekolah, kita breaking dulu ya Ibu. Oke, monggo berdiri semuanya, kita breaking dulu. Oke, kita praktekkan yang ada di depan. Sudah siap ya? Oke, terima kasih tepuk tangan buat Ibu. Selanjutnya, inilah visi sekolah kita, unggul dalam mutu berdasarkan impact dan impact serta cinta pada lingkungan. Pertanyaan pemantik, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Yang kedua, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Kita bahas selanjutnya. Kita akan merumuskan kalimat rumpang dulu. Ada 6 pertanyaan kalimat rumpang yang kita cita untuk murid. Yang pertama yang kita memimpikan murid-murid yang mungkin Bapak Ibu, ya. Unggul dalam mutu, beriman, cerdas, bertakwa, berkarakter, dan peduli. Oke, terima kasih. Unggul dalam mutu, beriman, bertakwa, berkarakter, peduli lingkungan, ya. Kemudian yang pertanyaan Bapak Ibu, ya silakan Bu. Individu yang unik dan istimewa. Individu yang unik dan bakat dan potensi masing-masing. Selanjutnya di sekolah kita mengutamakan, ya silakan Bu. Pembentukan karakter siswa tanpa mengesampingkan penonton politik. Oke, terima kasih. Pembentukan karakter siswa tanpa mengesampingkan pengetahuan kognitif dan psikomotor karena ilmu tanpa adab tidak ada artinya. Jadi penting sekali ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik keadaan ya. Mereka berusaha yang cerdas. Oke, terima kasih. Dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan cerdas berakhlak. Selanjutnya adalah di sini kita warga di sekolah ini yakin untuk mencetak generasi yang cerdas, berprestasi dan memiliki profil pelajar Pancasila. Seorang guru harus menerapkan merdeka belajar dengan mengoptimalkan bakat, minat dan potensi peserta didik. Terus selanjutnya adalah kita dan warga di sekolah ini paham bahwa mungkin ada dapat Bu. Tugas menjadi guru tidak. Terima kasih. Tugas menjadi guru tidak mudah dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, guru mampu memberikan yang terbaik untuk anak didik dengan menjadi panutan agar anak didik memiliki karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bu. Selanjutnya adalah kesimpulan dari kalimat rumpang. Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru menginginkan murid yang mencerminkan dimensi profil pelajar Pancasila serta peduli lingkungan. Nah, visi sekolah saat ini adalah unggul dalam mutu berdasarkan impact dan impact serta cinta pada lingkungan. Sesuai pertanyaan tadi yang awal,
jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita. Mungkin ada yang berpendapat? Iya, Pak Habib, silakan. Sebenarnya sudah baik, tapi perlu adanya perbaikan lagi agar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, terima kasih Pak Habib. Sebenarnya sudah baik, namun perlu ada perbaikan agar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya masukan-masukan ya, diskusi terkait visi tadi. Mungkin ada yang berpendapat? Ya, bersiap silakan. Terwujudnya peserta didik yang beriman. Yang lain, Ibu, mungkin nggih? Peserta didik yang berkarakter. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain? Peserta didik yang kreatif, cerdas, dan berprestasi. Oke, peserta didik yang cerdas, kreatif, dan berprestasi. Dan peserta didik yang nasionalis dan peduli lingkungan. Selanjutnya, visi yang disepakati terwujudnya peserta didik yang beriman, berkarakter, cerdas, berprestasi, kreatif, dan nasionalis dalam era globalisasi serta peduli lingkungan. Nih, jadi visi yang seperti diambil dari yang tadi masuk adalah terwujudnya seperti ini. Selanjutnya adalah penjelasan komponen. Beriman menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berkarakter menggambarkan profil pelajar, dimensi gotong royong, mandiri, serta kreatif. Cerdas, berprestasi menggambarkan profil pelajar, dimensi bernalar etis. Selanjutnya adalah kreatif menggambarkan profil pelajar, dimensi kreatif. Nasionalis menggambarkan profil Pancasila, dimensi berkebinekaan global. Peduli lingkungan menggambarkan sekolah kita adalah sekolah adiwiyata. Selanjutnya, program apa saja yang bisa dilakukan oleh warga sekolah untuk mendorong pertumbuhan diri murid. Nah, prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan visi adalah mungkin Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Habib. Menanamkan keyakinan, iman, dan takwa melalui kegiatan keagamaan. Terima kasih Pak Habib. Menanamkan keyakinan, iman, dan takwa melalui kegiatan keagamaan. Keagamaan yang lainnya, Bapak Ibu, ya. Membentuk siswa berbudi pekerti luhur melalui pembiasaan positif. Oke, terima kasih. Membentuk siswa berbudi pekerti luhur melalui kebiasaan positif seperti sholat duha, jamaah, sholat duhur, ngaji, juz amma seperti itu ya. Kemudian selanjutnya mungkin ada yang lain, Ibu? Ya, Bu. Oke, baik sekali. Pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan berpihak pada murid. Nah, karena kurikulum kita adalah kurikulum merdeka, Bapak Ibu, jadi pembelajaran itu harus kreatif, inovatif, yang pasti adalah berpihak pada murid. Karena apa? Kalau kurikulum merdeka dulu itu pembelajaran berpihak pada guru, jadi gurunya itu harus dilihat ketika menerangkan. Kalau sekarang kurikulum merdeka itu tidak berpihak pada murid, namanya teacher center. Selanjutnya baru mungkin ada, ya. Membekali siswa agar memiliki pemikiran kritis dan kebinekaan global. Ya, terima kasih, bagus sekali. Membekali siswa agar memiliki pemikiran kritis dan berkebinekaan global, karena ini mencakup dimensi pelajar Pancasila ya. Selanjutnya, ya. Mengembangkan bakat dan minat melalui kegiatan ekstrakurikuler. Ya, bagus sekali. Karena termasuk ekstrakurikuler ini harus dikembangkan untuk mencapai atau bakat dan minat peserta didik kita ya. Lanjutnya, Bapak Ibu. Pembelajaran berbasis IT sesuai dengan tuntutan zaman. Ya. Nah, pembelajaran berbasis IT sesuai dengan tuntutan zaman karena semakin maju, semakin modern dalam hal IT. Karena apa? Kita pembelajaran harus berbasis IT. Karena contohnya adanya laptop, adanya proyektor. Kalau kita mengadakan
mengajar pakai metode ceramah itu tidak akan menarik untuk saat ini ya Bu. Jadi kita kalau mengajar harus berbahasa ini bisa metode pembelajaran atau video ketika belajar. Mungkin yang lain ada lagi Bapak Ibu? Pak, silakan. Menciptakan lingkungan yang sejuk, nyaman, indah, dan sehat. Terima kasih. Ini adalah salah satu siswa kalau pembelajaran kalau tidak nyaman kelasnya itu akan mempengaruhi gaya belajar siswa tersebut ya. Jadi menciptakan lingkungan sekolah yang sejuk, nyaman, indah dan sehat itu sangat penting sekali. Terima kasih Bapak Ibu. Tadi sudah banyak sekali prakasa perubahan yang dapat dilakukan untuk revisi sekolah kita. Selanjutnya adalah penguatan Bapak Ibu sekalian dalam proses pendidikan CGP telah belajar bervisi dirinya sebagai pendidik. Ini penguatan. Selanjutnya adalah salam guru penggerak. Nah, ini adalah ciri khas dari kita, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Nah, itu adalah ciri khas kita. Bapak Ibu, cukup sekian diskusi visi dan prakasa perubahan. Saya sebagai CGP mengucapkan banyak terima kasih sudah jenengan menyempatkan hadir untuk memenuhi undangan saya dalam tadi membahas diskusi visi dan perubahan. Saya akhiri bila sebagai mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.